Artinya itu ada korupsi dong. Ada gak yang ketangkep KPK atau apa? Ada di swasta. Kenapa? Ada praktek-praktek yang secara hati nurani kami nggak bisa terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Taufik Zulkifli atau MTZ dalam podcast untuk mengadvokasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita, atau kita namakan sebagai @podcasti. Hari ini kita akan bicara tentang infrastruktur, ya, tentang bangunan, jalan, terus kemudian bendungan dan lain-lain. Walaupun mungkin nggak seluruhnya ya, yang berkaitan dengan apa yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir mungkin ya, di zaman Presiden RI Joko Widodo, dan kemudian kita akan lihat di lapangan. Sehingga hari ini saya mengundang praktisi dalam bidang infrastruktur, ya. Saya perkenalkan Pak Sukoco. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, selamat siang. Selamat siang. Tapi mungkin yang nonton ada yang sore, malam dan seterusnya. Pak Sukoco ini memang praktisi dalam bidang pembangunan, ya, mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit Pak. Terima kasih. Saya Sukoco, ya. Sarjana sipil, masyarakat biasa, tapi kami praktisi di bidang konstruksi. Ya. Dulu sudah dari tahun 90 Pak, kita sudah masuk ke dunia konstruksi, dimulai dari sebagai bagian dari utama karya, kemudian masuk ke konsultan, perencana, dan akhirnya di beberapa tahun terakhir ini sudah merintis pembukaan usaha sendiri, ya. Buka perusahaan. Dalam 10 tahun terakhir ini, dari data yang kita dapat dari data PUPR ya, tahun 2022 bisa ditampilkan ya. Jadi kita giat membangun jalan, ya. Misalnya di sini panjang jalan nasional itu sudah terakhir di tahun 2021 46.965 kilometer ya, kilometer. Dan kita lihat yang bundar ya, yang bundar itu. Jadi ternyata untuk jalan nasional dia kemantapannya itu maksudnya apa Pak? Mantap itu? Serviceability, maksudnya secara fungsional memang bisa berjalan dengan baik. Oh gitu ya, jadi secara fungsional dia bagus, itu 91,81%. Tidak mantap berarti yang rusak ya? Ya, yang kurang layak. Ntar kita lihat di pengalaman sehari-hari emang seperti itu apa enggak. Tapi ini jalan nasional nih, jalan nasional. Bawahnya ada jalan, berikutnya jalan daerah ya. Ke bawah terus dilihat ini ya, bulatannya. Nah, jalan daerah ternyata makin kecil prosentase yang mantapnya gitu. Kira-kira gimana kalau pengalaman di daerah memang begitu ya Pak? Mengapa yang di daerah makin di kecil? Daerah ini banyak malah yang secara fungsionalnya kurang memberikan dukungan pada saat kita memang harus menggunakannya. Kemungkinan ini adalah karena ini masuk di jalan provinsi, tergantung anggaran di masing-masing daerah. APBD masing-masing daerah ya. Kalau yang anggaran bagus, biasanya bagus juga. Itu tergantung dari kepala daerah juga Pak ya? Misalnya kemarin ketika di Lampung rame-rame itu kan tentang yang viral, itu karena memang kepala daerahnya tidak mengusahakan untuk membangun jalan yang bagus atau gimana? Secara spesifik mungkin saya tidak terlalu ini, cuman biasanya APBD masing-masing daerah itu dia akan mengalokasikan bangunan daerah. Bangunan daerah itu ya, berarti ya kalau di APBD sih memang masalahnya nanti antara pemerintahan eksekutif dengan legislatifnya DPRD ya. Kita ke bawah lagi, coba lihat yang bawahnya lagi adalah makin ke bawah di jalan kabupaten ya, itu makin kecil, makin kurang mantap lah kira-kira gitu ya. Tadi ini kabupaten, yang atas tadi apa ya? Ini daerah. Lihat kabupaten. Ini jalan provinsi ya, jalan provinsi, yang bawah itu jalan kabupaten ya. Kabupaten atau provinsi. Ya, terus kemudian juga berikutnya data yang bawah lagi jalan tol. Nah, dalam era pemerintahan Bapak Joko Widodo ini jalan tol
luar biasa pembangunan Pak ya. Pembangunan luar biasa. Nah, coba kita lihat deh ini ya di angkanya itu di seluruh Indonesia ada 68 ruas jalan tol beroperasi atau sepanjang 2.545 km. Ini jalan tol yang beroperasi. Tapi ada jalan tol yang sedang dibangun ya. Jalan tol sedang yaitu jalan tol konstruksi. Ada 27 ruas dalam pembangunan dengan panjang 1.813 km. Kemarin kita baru mendengar pidato kenegaraan dari Pak Presiden ya bahwa memang infrastruktur adalah andalan dari beliau untuk membangun negara ini. Nah, tapi kemudian selain jalan juga ada bangunan dan lain-lain. Ya, ada jembatan, rumah sakit, sekolah, apartemen dan seterusnya. Nah, cuman kemudian secara prakteknya di lapangan seperti apa? Kalau misalnya membangun ini, pengen tahu nih, kalau pembangunan yang dilakukan oleh para kontraktor untuk membangun gedung pemerintah itu seperti apa? Ininya, lika-likunya. Siap. Ya. Kalau untuk jalan Pak, ini selama pemerintahan yang sekarang dengan Pak Jokowi ini, memang peningkatannya luar biasa. Dan saya yakin ini tujuannya pasti bagus supaya roda perekonomian kita itu meningkat, pertumbuhan ekonomi kita juga meningkat. Pertanyaannya adalah apakah betul dengan bertambahnya jalan tol itu terus kemudian secara otomatis pada pertumbuhan ekonomi kita kan tidak mencapai yang diharapkan. Saya melihatnya kemungkinan di jalan kolektornya, di jalan nasionalnya yang menjadi penghubung jalan tol ini justru itu yang kurang maksimal. Ini dibanding pemerintahan sebelumnya Pak SBY itu justru mengutamakan di pembangunan jalan nasionalnya. SBY mengutamakan pembangunan jalan dibanding jalan tol. Oh gitu ya, jalan kualitasnya masih jauh lebih banyakkan jalan nasionalnya. Teman-teman di Pak Jokowi kan di jalan tolnya. Harusnya ini kalau terdukung dengan baik dengan kualitas jalan nasionalnya yang menjadi penghubung jalan tol itu harusnya ini jalur transportasi logistik itu kan jadi cepat, waktu tempuhnya cepat, kemudian kalau jalan tol ya kalau misalnya ini terhubung dengan baik, ini kan di jalan nasionalnya mungkin ada terhambat, di tol sebenarnya cepat. Ini akhirnya kan waktu tempuhnya tetap aja lama. Dan ini kami alami betul ketika kami dapat proyek di daerah, di satu daerah ada satu kasus di mana saya sedang ada proyek ya, bukan jalan, proyek perumahan. Itu hanya berjarak 6 bulan. 6 bulan dari kita mendapat tender, menangkan tender sampai sign kontrak itu 6 bulan kira-kira. Itu sudah berubah total. Jalan yang tadinya kita survei baik-baik saja itu sudah berubah total. Jadi akhirnya biaya angkutan, biaya transportasi logistiknya itu membengkak hampir 2 kali lipat. Akhirnya membebani biaya konstruksi kami. Berarti ini masalah kualitas tuh Pak ya? Ya, kualitas. Seharusnya jalan-jalan itu juga terlihat belum lama dilakukan perkerasan ulang tapi mungkin banyak dari kita itu yang kurang komit pada masalah kualitas ini. Seharusnya kualitasnya A, kita di prakteknya kemudian kualitasnya B, C dan sebagainya. BC-nya lebih rendah sehingga waktu layan yang seharusnya misalnya waktu layan konstruksi itu 5 tahun, 10 tahun, ini paling 2 tahun sudah rusak. Jadi akhirnya masuk ke anggaran lagi kan. Jadi percuma aja ada banyak jalan tapi kemudian seperti tadi yang diceritakan ini sebenarnya kan di bulan pertama itu taken kontrak tender ya. Kemudian baru berjalan di bulan ke-6. Bulan ke-6 itu ternyata kondisi jalan sudah rusak. Jalan yang sama yang kita survei itu sudah parah sekali. Artinya kemudian untuk mengangkut segala macam jadi lebih mahal. Lebih mahal. Kosnya hampir 2 kali lipat. Kosnya hampir 2 kali lipat ya. Kalau itu berarti memang kualitas jalannya. Jadi gambar bahwa banyak jalan yang dibangun tapi ternyata kualitasnya. Kenapa kualitas jalannya tadi dikatakan emang umum seperti itu ya? Kualitas A tapi yang dibangun B. Sebenarnya pemerintah sudah punya semua parameter Pak, perencanaan baik. Dia ada konsultan pengawas juga. Kontraktor yang terpilih seharusnya juga punya kualifikasi yang baik juga.
Nah ini kan ada semua mekanisme kontrol di pemerintahan pun dikonsep dengan baik. Tinggal ini berjalan apa tidak. Kalau sampai terjadi penurunan kualitas, berarti kan ada mekanisme kontrol yang kurang berjalan dengan baik. Di samping komitmen para pelaku konstruksi sendiri. Kalau misalnya kita mau mengerjakan dengan kualitas, saya sudah kualitas aja kerjakan. Ya. Artinya itu ada korupsi dong? Iya. Iya. Sebagian besar gitu atau gimana? Sebagian besar. Saya kira ini sudah jadi rahasia umum. Kalau kita mau betul-betul Pak ya, komitmen untuk kepentingan nasional kita, maka juga dimulai dari kita juga pelaku konstruksi ini. Ya sebaiknya kita juga komit juga. Pemerintah sudah menyediakan keuntungan dari harga itu, misalnya 10% atau berapa persen. Itu saya kira juga cukup. Tapi kalau kemudian keuntungan dinaikkan sendiri, targetkan sendiri kontraktor menjadi 20%, 30%, tidak mungkin kalau nggak ngurangi kualitas. Itu tidak ada pemeriksaan dari BPK kah gitu, Badan Perlindungan Keuangan atau ada? Gimana? Ada BPK, ada rutin datang. Iya. Kemudian ada konsultan pengawasnya. Iya. Nah pertanyaannya kan kenapa ini nggak berjalan? Ini kan harusnya menjadi fokus perhatian kita semua, Pak. Ada nggak yang ketangkep KPK atau apa? Ada ya. Tapi yang selamat banyak. Selamat banyak, Pak. Iya. Jadi ya. Iya. Jadi berarti ini kelihatannya memang pembangunan secara fisik itu banyak, kelihatan banyak, tapi kualitas ya. Kualitas itu ternyata saya melihat ini adalah tergantung atau sangat dipengaruhi oleh sikap mental kita dari para pelakunya, ya. Baik di orang swasta tadi yang itu para kontraktor, ya, dan juga pemerintahan. Ya, terutama pemerintahan ya. Ya. Karena semua parameter kontrol itu sudah ada. Pemerintah tentu setiap paket proyek ada konsultan pengawasnya, ada bahkan ada BPKP. BPKP, iya harusnya ada. Nah, artinya BPKP sendiri juga menjadi pintu terakhir pemerintah yang diandalkan kan Pak, untuk menjaga supaya anggaran pemerintah ini nggak kemana-mana. Nah ini ngomong-ngomong bukan hanya jalan ya, artinya ketika ini Pak Coco sudah sangat berpengalaman, Pak Sukoco memilih mana? Kalau misalnya ada proyek dari pemerintah dengan proyek dari swasta, memilih ngerjain yang mana? Saya pilih swasta. Kenapa? Sebagai Muslim Pak, kami coba tidak masuk ke wilayah yang sifatnya subhat. Misalnya ada praktek-praktek yang secara hati nurani kami nggak bisa terima. Misalnya pada saat kamu ikut tender gitu, siapa yang mau menang, dia harus melakukan langkah A, B, C. Di mana tuh? Di swasta atau di pemerintah? Di pemerintah. Ya. Misalnya proyek itu biasanya Pak, ini saya kira juga sudah rahasia umum juga. Dalam tanda kutip sudah ada yang punya. Nah, kalau kita mau menerobos menjadi pemenang ya, kita akan melakukan hal yang sama dengan calon pemenang yang sudah ditentukan itu. Besar-besaran duit gitu ya? Ya. Itu biasanya kisarannya minimal 13%. 13% dari proyek ya? Ya, rata-rata. Kalau di swasta nggak ada? Nggak ada. Swasta semuanya itu file. Jadi prosesnya juga mungkin secara administratif tidak seketat pemerintahan. Kita ikut verifikasi faktual, dilihat kemampuan teknisnya, proyek yang berjalan seperti apa, lalu semua person tenaga ahlinya itu betul ada apa enggak. Kalau di semua proyek pemerintahan lengkap itu betul. Punya tenaga ahli ini punya. Coba aja suruh hadirkan pada saat pelaksanaan, ada enggak? Ternyata enggak ada. Di atas kertas saja. Enggak ada. Kalau di swasta tadi tidak selengkap itu. Harus ada. Iya. Ada. Diverifikasi betul. Ini PM-nya siapa? Kemudian engineer-nya siapa? Iya. Bedanya di. Faktual baru kita diadu masalah metode kerja dan sebagainya. Baru masalah harga. Kita kalah aja. Kalau harus menang ya menang. Lebih enak gitu ya, lebih fair ke swasta ya. Iya. Iya, ini makanya sekali lagi itu masalah mental kali ya. Iya. Masalah mental dari para pemain. Cuma saya kalau kita lihat kan Bapak dari tahun 90. Ya. Berarti sebelum reformasi. Betul. Apakah ada perubahan? Secara prinsip tidak ada. Tidak ada. Malah kami dulu dari zaman Soeharto. Memang terjadi, tapi tidak separah sekarang.
Oh gitu, sekarang makin parah berarti. Parah. Ini PR para politisi, beliau yang sudah mengaku reformis, Pak. Saya kira ada rasa malu terhadap masa Orde Baru, maksudnya yang kita kritis habis-habisan, masa kita nggak malu. Pak Harto bangun Pak semua, tapi terkonsep dengan baik. Beliau punya pelita, punya repelita. Yeah. Dulu beliau pernah benar-benar swasembada pangan, Pak. Beliau membangun bendungan. Oh ini pendukung Pak Harto juga ya? Bukan saya itu. Ya? Apa namanya, kita boleh secara objektif melihat ya? Salah prinsipnya. Tapi tidak semua berarti yang dilakukan salah, kan enggak, Pak. Nah, kenapa kita enggak hal-hal yang baik itu kita lestarikan? Iya, saya setuju sih kalau banyak hal yang bisa dicontoh pada zaman Soeharto juga ya, hal yang baik ya. Kak, tadi kalau kan tahun 90, kemudian 98 ini kan sekarang tahun 2024 udah macam-macam, udah beberapa presiden gitu kan, udah 6 ya presiden berlalu. Juga sama aja nih dari presiden satu ke presiden yang berikutnya. Relatif tidak berubah. Relatif tidak berubah ya. Kecuali mungkin zaman Pak Habibie, tapi mungkin terlalu singkat untuk dinilai. Tapi dari sisi iklim usaha kan perbaikannya luar biasa dari sisi beliau. Walaupun singkat tapi ada perbaikan. Tapi saya kan parameternya jadi nggak apple to apple untuk dinilai. Beliau cuma sebentar. Yang kan dari 5 tahun 10 tahun ada. Bahkan Pak Harto 30 tahun. Iya. Ya jadi ya memang kalau kita bandingkan, ya kalau begitu ya nggak maju-maju berarti ya. Reformasi itu kemarin sebenarnya kan anggaplah sebagai dari kediktatoran kepada diktator, itu maksudnya semuanya kan dari beliau gitu ya. Tapi kemudian ketika masuk ke era bebas, terutama memang politisi ya, partai kan jadi banyak sekali, jadi kepentingan memang menjadi banyak, dan kelihatannya itu yang membuat jadi, ini ngomong-ngomong tadi sebelum podcast ya, kita ngomong-ngomong, memang salah satu yang membuat kerancuan dalam proyek-proyek pembangunan adalah adanya orang-orang yang ini punya saya gitu ya, ini punya saya ya. Itu biasanya partai politik biasanya. Saya juga anggota partai politik ya. Tapi mungkin Pak Soekotjo ada gambaran kalau di negara maju atau Singapura seperti apa sih pembangunan itu? Bagaimana para politisi itu mempengaruhi pembangunan atau punya cerita atau seperti apa? Ya, mungkin taraf pendidikan masyarakat kita ya Pak ya, yang saat ini mungkin belum sebaik mereka. Tapi di antara yang saya setuju dengan konsep dulu waktu kita Pilpres kemarin Pak ya, koalisi perubahan itu adalah ketika biaya politik itu ditanggung oleh negara. Kan partai politik mau dibiayain kan sama negara. Yang selama ini kan para politisi itu membiayai sendiri. Lalu bagaimana caranya begitu jadi kembali. Akhirnya dia bikin proyek-proyek sendiri Pak. Ini yang tidak dilakukan di Orde Baru. Kalau di Orde Baru kan proyek itu ada direncanakan dengan baik. Ini bisa muncul tiba-tiba aja, 5 tahun ini tiba-tiba muncul proyek ini. Karena kepentingan para politisi yang memegang legislatifnya ataupun eksekutifnya sama aja Pak. Ini jadi PR Pak. Artinya adalah tanggung jawab partai politik juga untuk melahirkan generasi yang seharusnya tidak seperti itu lagi. Lebih baik dari zamannya Soeharto. Ya, jadi kalau sebenarnya memang pada zaman Soeharto itu ada repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun. Repelita. Ada GBHN, garis-garis besar. Haluan negara. Sekarang sebenarnya juga sedang dibuat ya. Jadi ada yang namanya RPJMN, gitu ya, rencana pembangunan jangka panjang negara, jangka panjang daerah, ya, dan seterusnya. Jadi dia 20 tahunan. Jadi tadi diawali 2005. Nanti selesai 2025 besok nih. Sekarang sedang disusun lagi 20 tahun berikutnya. Nah memang yang saya lihat sih masalah mental lagi Pak ya, walaupun kita udah bikin RPJMN atau kemudian tadi repelita, tapi kemudian bagaimana mental dari saya sih berharapnya pada regenerasi ya. Jadi maksudnya generasi yang berikutnya ini gitu ya.
Jadi generasi gimana menurut Bapak untuk menurunkan, mewariskan nilai-nilai integritas, kompetensi, kemudian kapasitas seterusnya kepada anak-anak, nilai-nilai gitu ya, kepada anak-anak muda. Gimana nih? Partai politik Pak, jangan mengajarkan pada generasi muda itu bahwa segala sesuatunya bisa melompat dengan mudah. Sekarang orang bisa jadi komisaris nggak harus dengan kompetensi yang tinggi Pak. Kalau dia ada ordal bisa bisa komisaris Pak. Padahal walaupun dia komisaris independen, tapi kan harus ada punya fungsi di dalam satu perusahaan. Ini satu contoh aja Pak. Kemudian gimana caranya supaya sesuatu yang salah tidak juga ini dianggap suatu keumuman Pak. Memang begitu jalannya. Sehingga anak-anak muda yang tadinya idealis masuk ke situ ya ikut. Termasuk dinasti kali Pak ya? Ya dinasti. Dia kita keturunan siapapun boleh Pak. Misalnya dalam hal keturunan presiden sekarang, tapi dia betul-betul teruji Pak. Bukan hanya kita nggak pernah dia kompetensinya nggak ada, kita nggak pernah lihat dia pegang pemerintah sebagainya, tiba-tiba kita puja-puja ini orang yang masa depan dan sebagainya. Emang kita kekurangan anak muda yang pintar Pak. Itu di semua bidang ya Pak ya? Di semua bidang. Misalnya dia memegang perusahaan ya kayak, atau kemudian di pemerintahan dan seterusnya. Betul. Saya sampai sekarang masih melihat gap yang luar biasa Pak tentang kualitas engineer kita. Dulu misalnya saya sama-sama fresh graduate. Ketika saya pertama kerja saya sudah bisa A, B, C, D. Yang sekarang enggak Pak. Bahkan kita tanya, kamu diajarin apa? Sekarang enggak? Iya, diajarin ini enggak? Misalnya kan bidang saya sipil Pak. Pasti kan semua parameternya ke sipil itu kan. Diajarin ini enggak? Enggak apa enggak. Loh kamu sarjana sipil diajarin apa? Tapi kan udah dites belum itunya ketika masuk? Maksudnya masuk dites. Itu mungkin bukan orang yang terbaik kali yang dapat ya? Terbaik dalam IP-nya tinggi. Oh gitu. Dites masuk juga. Secara psikologis dia masuk juga. Tapi kalau pengetahuan dasarnya nggak cukup, sama aja. Berarti sistem pendidikannya dong kalau gitu ya? Ya, pertanyaannya kan, saya kan nggak tahu Pak, yang sekarang diajar apa. Oh iya. Saya kalau misalnya karena saya sipil, pasti parameternya sipil. Misalnya kamu diajari mekanika sampai ke berapa, sampai ke berapa. Lalu baru kemudian akan menuju kerja. Atau itu tadi masalah yang pertama, ini orang dimasukkan begitu saja tanpa melihat bahwa sebenarnya dia kualifikasinya atau spesifikasinya belum pas gitu. Enggak Pak, kita seleksi umum. Seleksi umum. Ya siapa aja boleh masuk, tidak ada titipan. Ya berarti itu masalah yang kedua, masalah sistem pendidikan di sini ya. Pendidikan. Tapi memang dari alumni perguruan tinggi tertentu masih terjaga kualitasnya. Ya di Indonesia kan ada UI, ITB itu Gajah Mada masih terjaga. Tapi kan Indonesia itu bukan cuma perguruan tinggi tiga ini aja. Kita punya perguruan tinggi negeri itu banyak Pak. Nah harusnya kan pemerintah punya tanggung jawab untuk membuat ini sama kemampuannya. Jadi SDM kita pun siap untuk sebelum masuk ke hal yang lain Pak, misalnya ke masalah moral, pola sikap yang positif seperti apa. Tapi secara kemampuan teknisnya harus memadai. Jadi standarisasi ini ya, perguruan tinggi atau kemudian institusi pendidikan. Itu kira-kira yang bisa mudah-mudahan memperbaiki masalah yang ada tadi ya. Jadi tapi kemudian ada lagi Pak peran partai politik. Partai politik juga punya, karena kader-kader partai ini kan banyak menduduki posisi strategis Pak. Mau nggak mau kan, entah di legislatif Bapak. Tidak bisa kita juga nggak apa-apa kita masuk aja, nanti kita hire tenaga ahli, nggak bisa juga gitu Pak. Tenaga ahli itu kan tidak mengembangkan pikirannya sendiri. Dia harus dari genuine dari si anggota politiknya. Nah itu partai politik punya tanggung jawab itu juga, supaya orang masuk parpol juga terseleksi betul. Kalau saya lihat memang kalau sistem yang sekarang, jadi demokrasi atau pemilu itu kan memang yang akan terpilih adalah orang yang paling populer, gitu. Elektabilitas tinggi adalah orang yang paling populer. Jadi tentu saja yang paling populer adalah artis gitu ya. Jadi partai politik dengan jalan pintasnya tuh supaya suaranya banyak
mengambil orang-orang yang populer untuk menjadi anggota legislatif. Tapi kemudian kemampuannya, kapasitas atau kompetensinya untuk bisa, kalau politik itu kan jabatan publik Pak ya. Jadi ya mungkin tadi kalau misalnya tenaga ahli itu ketika dia masuk ke teknis ya memang butuh tenaga ahli. Tapi kalau masalah orang yang misalnya mengurus pendidikan di komisi yang mengurus pendidikan misalnya, atau nanti menteri pendidikannya, tentu dia harus mengetahui masalah pendidikan dengan baik ya. Orang yang di PUPR gitu ya tentang masalah infrastruktur juga harusnya dia mengetahui masalah itu dengan baik. Tapi kan tadi ya, orang-orang yang baik-baik itu tidak populer Pak. Jadi ketika misalnya partai saya gitu, partai PKS itu mengajukan orang dari 10 orang, tapi kemudian nanti yang dipilih oleh rakyat memang orang-orang yang populer, bukan orang yang paling kompeten di situ, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya saya lihat sebenarnya kita bisa kembali ke masa Soeharto juga nih. Jadi yang dipilih bukan orang, tapi yang dipilih partai sebenarnya dulu. Ya. Partai itu nanti yang memilih orangnya. Nah, cuman kembali lagi memang partainya tadi harus partai yang bagus, punya integritas ya, bahwa memang dia akan memasukkan orang-orang ke legislatif ataupun ke eksekutif, orang-orang yang tepat, yang punya integritas, punya kapasitas, kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Mungkin seperti itu Pak, kira-kira ya. Ya sebenarnya banyak ya masalahnya Pak ya, masalahnya banyak sekali. Terakhir untuk yang ini, tadi juga bicara tentang IKN ya. IKN ini kan besar-besaran ya infrastruktur di sana, tapi kemudian ada masukan atau keluhan dari Pak Sukoco tentang bagaimana pembangunan di sana. Apakah Pak Koco optimis bahwa itu akan sukses IKN atau seperti apa, terutama untuk masyarakat sekitarnya? Ya, kalau secara konsep pemindahan pusat pemerintahan, saya kira ini konsep yang bagus Pak. Dan IKN sendiri hampir memenuhi kriteria kota modern semua ya, dan dibangun dengan kriteria-kriteria modern seperti itu. Masalah pelaksanaannya Pak, tentunya kan tidak dipaksakan harus jadi sebenarnya anggaran nggak ada. Kemudian bukan hanya IKN aja yang harus dibangun Pak. Jalan di sekitarnya itu kan harus dibangun juga. Mereka kan daerah-daerah penyangga juga. Jalan sekitaran itu maksudnya jalan di mana aja tuh? Ya sekitar misalnya di situ kan ada Samarinda, Balikpapan. Kebetulan yang saya ceritakan di depan tadi adalah itu jalur Samarinda. Yang rusak dalam waktu bulan gitu. Ya. Itu rusaknya betul-betul parah. Saya sampai pernah truk itu patah asnya, Pak. Karena lubangnya yang terlalu besar. Kalau orang yang kecepatan dia nggak tahu jatuh udah nggak kayak gitu. Sementara pada saat yang sama di IKN dibangun dengan besar-besaran gitu. Alangkah baiknya sebuah konsep yang baik, artinya dilalui dengan proses yang baik. Tidak selalu semuanya dengan pendekatan politis juga, bukan berarti segala sesuatu yang dilakukan pemerintahan sekarang itu jelek, enggak juga. Ini beliau saya kira dari dulu pun sudah ada konsep pemindahan ibu kota. Dari zaman Bung Karno sudah ada. Hanya mungkin lokasinya belum. Tapi dengar-dengar dulu waktu zaman Bung Karno juga di Kalimantan, tapi Palangkaraya, tepatnya bukan di situ. Nah sekarang diinisiasi oleh Presiden Jokowi ya. Nah, kalau secara kepentingan nasional kita seharusnya ini jangan berhenti. Bahwa nanti akan butuh waktu lebih panjang lagi, ya mungkin lebih terkonsep aja Pak. Terus jangan sampai ketika rakyat kita masih membutuhkan hal yang lain, lalu semua dikonsentrasi ke situ. Padahal kebutuhannya lebih pokok misalnya. Nah, jangan seperti itu. Tanpa memulai rasa pentingnya pembangunan ibu kota baru ini, Pak. Kalau lihat tadi di siaran 17 itu bagus, Pak. Dari sisi konsep pembangunan kota modern, benar-benar dia memang terkonsep. Hanya nanti masalah pembangunannya aja. Pembangunan tadi yang Bapak tekankan di awal kan daerah sekitar ya, Banjarmasin, Samarinda, terus apa lagi di situ kota-kota situ. Fasilitasnya setidaknya sama lah, maksudnya ritme pembangunannya sama. Ya seperti misalnya Jakarta itu berarti otomatis Depok, Tangerang, Bekasi itu harusnya juga terbangun dengan baik gitu ya. Betul. Ya insya Allah nanti itu anak-anak kita berarti ya memang kan di ini kan ya
diselesaikannya katanya 2045 ya. 2045. 2045 mungkin anak-anak kita semua mudah-mudahan bisa punya ibu kota yang bagus dan memang terawat gitu ya. Dan juga mentalnya udah berubah ya. Tadi mental-mental yang orang dalam atau kemudian kedinastian itu bisa digantikan dengan memang orang-orang yang punya integritas, kompetensi, kapasitas yang baik untuk melanjutkan pembangunan di negara ini. Soal gitu Pak. Ya, terima kasih nih Pak Sukoco telah menemani saya bicara. Memang tidak terlalu lama, sebentar, tapi insya Allah nanti lain kali kita bisa sambung. Ini Pak Sukoco adalah orang tua dari podcast yang beberapa waktu yang lalu dari Bang Abizar ya, yang merupakan ahli tata kota. Kemarin kita bicara tentang IKN. Nah, mungkin nanti lain kali bisa duet gitu atau jadi bertiga gitu ya, biar ngobrolnya bisa lebih nyambung ya. Demikian, terima kasih banyak Pak Sukoco. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jadi demikianlah podcast kita hari ini, Podcasti tentang infrastruktur. Dan ternyata memang pembangunan infrastruktur 10 tahun terakhir ini di Indonesia sudah banyak, sudah luar biasa. Tapi kemudian tadi ada satu catatan bahwa kualitasnya ternyata banyak yang kurang ya. Kuantitas memang besar tapi kualitas kurang, dan kualitas itu berujung pada bagaimana mental dari kita ya, mental para kontraktor dan para orang-orang pemerintahan ketika membangun proyek. Bukan hanya jalan sebenarnya ya, dari data yang ada, rumah sakit, sekolah, kemudian apartemen, bangunan semuanya itu kelihatannya masih banyak bolong-bolong yang menurut Pak Sukoco tadi belum berubah ya sejak zaman Orde Baru, bahkan cenderung di zaman Orde Baru katanya lebih baik ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa terus memperbaiki negara kita menjadi negara yang aman, makmur, sejahtera, adil, dan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Demikian, terima kasih. Saya Muhammad Taufik Zulkifli dari Podcasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat